sasaran nggak sih? Gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Rian dulu deh mungkin. Pertama sebagai gue mengasumsikan diri gue sebagai masyarakat kelas menengah gila ya. Dengan cara apapun, gue prefer nggak beli, apalagi di kondisi yang sekarang. Maksud gue bukan nggak. Langsung nih, kalau misalnya di customer, kalau misalnya harganya itu jadi 0%, pertanyaan pertama, lu bakal beli nggak? Gitu. Kemudian kedua, menurut lo ini sebagai masyarakat yang bayar pajak, asik, tepat sasaran nggak sih? Gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Rian dulu deh mungkin. Oke. Terima kasih. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Oke. Menarik ya. Terima kasih penjelasan dari awal dari Mas Dimas sama Bang Fadli tentang apa namanya secara teori dan juga dari kebijakan dari pemerintah. Nah, gue di sini ya sebagai masyarakat umum aja. Nah, terutama sebagai gue mengasumsikan diri gue sebagai masyarakat kelas menengah gelai lah. Bukan ya? Masyarakat kelas menengah gelai bahasa barunya. Nggak usah bilang ngehe aja. Nggak bisa. Oke, lanjut. Oke, sebagai masyarakat pertama sih, ya jelas sebagai yang rasional ya. Gue menganggap ini sesuatu yang positif banget karena ya seperti kita ketahui sekarang yang paling banyak di masyarakat itu masyarakat kelas menengah, dan otomatis masyarakat kelas menengah pasti menurut gue ya secara 100% secara rasional mereka karena mereka paling kuat hitung-hitungannya dan yang secara ekonomi paling diuntungkan menurut gue dari adanya PPNBM ini. Jadi mereka udah bisa mulai menghitung kas mereka, pemasukan mereka dari teman-teman kelas menengah untuk mulai nih apakah entah mau beli mobil baru atau mengupgrade mobil baru mereka, terutama Mas Rian, sorry motong, di atas ada cicak. sorry. Gak. Jadi ya mereka lihat ke depan biar apa para apa yang nonton biar kelihatin gantengnya Mas Rian lah. Oke, kalau siap. Terus nanti dianggap ada cicak gitu. Oke, lanjut. Jadi ya yang paling diuntungkan ya dari teman-teman kelas menengah ataupun masyarakat kelas menengah. Misalnya, jadi mereka udah bisa menghitung nih apakah mau upgrade mobil baru atau mau tukar guling atau mau beli lagi mobil yang baru, terutama dari 21 mobil baru yang termasuk kena pajak PPNBM ini misalnya. Tapi yang gue sayangkan sih dari 21 model dari 21 mobil yang dikenain PPNBM ini nggak ada Tesla Model 3 sih. Jadi banget. Kalau ada ya bisa lah langsung gue hitung pemasukan dan hitung doang atau dibeli juga nih bos. begini. Setidaknya kan diinin dulu, dimasukin di neraca keuangan dulu lah. Neraca keuangan. Beli chargernya dulu aja. Beli chargernya dulu aja nggak apa-apa. Iya. Beli baterainya dulu ya. Sayang banget itu. Jadi ya paling itu kan secara rasional ya kita dari teman-teman kelas menengah di Indonesia sih yang paling diuntungkan karena terutama di Sulawesi ya. Jadi menurut gue ini suatu hal yang anggaplah gue berbicara dalam konteks masyarakat di daerah. Ini sangat senang banget ketika diiming-imingi dari teman-teman dari sales mobil untuk wah harga mobil sekarang terutama kan 21 jenis mobil ini adalah mobil-mobil sejuta umat atau mobil-mobil keluarga di Sulawesi ataupun di daerah. Jadi ini benar-benar stimulus ataupun menurut saya informasi yang bisa dijadikan sangat berharga buat teman-teman marketing mobil di daerah untuk menjual mobilnya kepada orang-orang yang maksud saya adalah kurang memiliki literasi keuangan yang baik, jadi sehingga mereka bisa ini apa ya ajakan untuk beli mobil lah, ayo beli mobil seperti itu sih. Jadi tapi kembali lagi, nah sebagai masyarakat yang progres ya ini sesuatu mungkin yang apa ya apakah dengan bertambahnya mobil di jalan transportasi umum bisa membaik. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian pemerintah, baik nggak cuma pemerintah pusat sih menurut saya, tapi pemerintah daerah juga bisa memberikan terutama bagaimana transportasi di daerah itu nggak ya seperti yang kita ketahui kalau di Jakarta doang yang transportasi daerahnya transportasi umumnya sangat bagus, sementara di daerah ya masih kurang.
orang lebih prefer untuk memakai kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, kendaraan ya ojek transportasi misalnya, ojek online untuk bertransportasi dibandingkan dengan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Saya rasa ini sih yang perlu menjadi perhatian buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya rasa itu dulu. Lanjut. Mungkin rada OOT nih. Lo kan main saham juga nih, ya kan Yan? Benar. Oke. Menurut lo prediksi lo, prediksi ngadi-ngadi lah atau prediksi soto-sotoan, menurut lo gimana nih terhadap apa misalnya IMAS, ASI? Oke. Beberapa hari terakhir ini kita lihat ya. Gue alhamdulillah awal Januari gue pegang ASI tuh. Pas di harga 6.000 gue masuk. Oh, mantap tuh. Di 6.000 gue masuk dan gue jual di harga 6.700 lah. Jadi gue tahu tuh ketika si Antam naik, stimulus karena kan rencananya nikel bakal menjadi menjadi komoditi hot di Indonesia dengan rencana masuknya Tesla dan dengan boomingnya mobil listrik di 2021 sebagai tren yang akan booming seperti itu. Jadi gue sempat masuk, tapi gue kembali lagi lihat nih ada isu, nah itu mulai masuk tuh di awal Februari kalau nggak salah ya, isu PPNBM akan ada isu, ini kan masih isu tuh awal-awal di Februari kalau gue nggak salah ingat ya. Jadi relaksasi. Nah ini sebenarnya dua sisi hal yang pemerintah memang di sini akan sangat dilematis. Jadi ketika ingin saham sebenarnya beli saham itu di ASI sangat secara jangka panjang sangat bagus. Tapi kalau ketika kita mau melihat di jangka menengah untuk saat ini, menurut gue out dulu lah. Makanya gue kemarin kenapa gue lepas ASI, karena ini sudah nggak sehat ini. Harus ada stimulus pasar yang bisa bikin saham Antam, bikin saham ASI pada jatuh. Nah buktinya sekarang kan saham ASI jatuh udah di bawah 6.000 ini bahaya banget. Turun terus ya? Ya, turun terus ini dan turun terus ya. Menurut prediksi sih dia akan bertahan di harga 5.500 lah atau 5.400 menurut gua sih. Waduh, oke deh. Buat teman-teman yang mau masuk bisa tuh di angka 5.500 ngantri di situ. Ya, ngantri di situ aja. Oke, thank you. Yo. Buat Yoyo nih. Pertanyaan pertama, lo mampu nggak beli mobil sebelum gua tanyain? Aduh, itu dia. Bercanda. Oke, menurut lo nih ya kan, satu tadi pertanyaannya kurang lebih sama, yaitu lo bakal beli mobil nggak dengan kondisi seperti ini? Dan kemudian kedua, sebenarnya ini tepat sasaran nggak sih gitu? Apalagi mungkin bisa disambungin di case lo di Medan ya, karena sekarang itu gue ngerasa Java centric sih, apa kebijakan gitu atau pembicaraan itu ke Jawa mulu. Let's say kalau misalnya kita ngomongin masalah transportasi itu nanti takutin macet, tapi di Sulawesi belum tentu macet gitu, malah itu ngebantu lah. Menurut lu gimana? Yuk. Oke, ini gue ngomong dari sisi istri kali ya, karena kan biasanya istri pertimbangannya lebih mateng lah kan. Kalau gue denger nih yang PPNBM, kalau gue sejujurnya meskipun misalnya gue sanggup atau gue bisa beli gitu kan, entah dengan cara apapun, gue prefer nggak beli. Apalagi di kondisi yang sekarang. Maksud gue bukan nggak pro ya, tapi kalau gue pribadi gue nggak akan beli. Tapi di satu sisi suami gue tuh kayak wah kesempatan nih gitu, kapan lagi, nggak mungkin ini bertahan lama kan gitu tuh. Nah gue percaya banyak bapak-bapak di luar sana juga berpikiran hal yang sama. Contohnya mungkin kayak lu udah punya 2 mobil misalnya tapi karena PPNBM-nya di 0%-in, otomatis lu yang sebenarnya nggak butuh mobil, lu akhirnya jadi butuh mobil gitu. Oke, tadi Mas Fadil, Dimas, Kang Abay bilang tuh dari sisi produsen itu ngebantu supaya nggak nge-cut karyawannya. Kemudian dari sisi pemerintah itu ngebantu untuk naikin perekonomian juga gitu kan. Tapi ada nggak coba yang berpikir dari sisi ibu-ibu atau istri yang berusaha untuk tetap bertahan di kondisi kayak gini supaya suaminya tuh nggak beli mobil gitu. Maksudnya itu aja sih. Tapi menurut gue ya bagus juga. Kalau di Jawa itu mungkin akan memperparah kemacetan
akan sama halnya menurut gue di daerah. Meskipun di daerah nggak terlalu macet, nggak macet Jakarta, tapi tetap aja sejak pandemi ini tuh orang lebih kayak prefer ya udahlah gue naik private ini aja deh, private transportation aja gitu daripada gue naik kendaraan umum yang which is berdampak sangat buruk sama mereka-mereka yang suara gue jelek, suara gue ini merdu kok. Gue ntar turunin jadi suara lu kayak Raisa lah ntar. Oke, makasih. Kalau aku sih yes. Ya, jadi itu maksudnya memang iya ada dampak baiknya dari sini, tapi mungkin perlu diapain ya? Perlu dibikin regulasinya lah gitu. Jadi kalau misalnya kayak gua yang bahkan atau kayak lu nih Pak yang udah punya 2 mobil atau 3 mobil, udah deh nggak usah gitu. Maksudnya jangan sampai lu yang udah punya mobil 3 pun jadi ikutan beli. Kayak Mas apa tadi Fadli ya? Yang mau beli 5 mobil gitu kan. Mungkin udah punya 2 mobil sekarang gitu. Ya kalaupun saya verifikasi saya punya 6 ya hari ini. Tuh 6 tambah 5 miniatur ya. Coba. Miniatur. Gitu. Jadi kalaupun memang mau dibikin 0% ya oke, nggak apa-apa, itu sesuatu yang bagus juga, ada dampak positifnya gitu. Tapi yang masalah sasarannya tadi ya mudah-mudahan nggak salah sasaran, nanti sasarannya mau ngebooster yang menengah kalangan-kalangan menengah untuk beli mobil, jangan sampai nanti yang ada malah bukan cuma kalangan menengah gitu, tapi kalangan atas yang sebenarnya udah cukup, tapi mereka kemudian nambah. Jadi dampak jangka panjang ini malah melebar, yang bikin kita malah nggak bisa ngebenerin nanti 10 atau 15 tahun ke depan gitu loh. Sekarang aja kita udah sibuk sama urusan macet, kita tambahin yang kayak gini ya malah makin macet. Nanti nggak bisa kita bilang sekarang, nantilah kita pikirin jangka menengah dulu gitu. Ya lu boleh kasih 0%, tapi coba lu kasih regulasi yang benar gitu loh, supaya orang-orang yang sebenarnya lagi nggak butuh ya nggak beli juga. Jadi kayak misalnya kayak gua yang mobilnya belum ada, ya gua akhirnya beli gitu karena gua butuh mobil itu dan dia lagi 0% gitu. Jadi kayak bukan ketika gua udah punya 2 mobil, gua tambahin lagi 2 mobil gitu loh karena lagi murah gitu. Plus tidak mengundang bapak-bapak yang hobi mobil jadi koleksi mobil gitu. Kalau dari gue simply sih pemikiran istri-istri zaman now. Oke, perspektif menarik nih. Jadi lebih ke ngebus ya orang nggak punya mobil jadi punya mobil kan. Oke, sebelum gue lebih jauh lagi mungkin Rian sama Yoyo kan mau kan ada acara nih. Stay 1 jam dulu bisa nggak? Karena 1,5 jam sampai 1 jam karena gue bakal ngobrolin soal tantangannya ini tuh kayak gimana, dan kemudian yang kedua mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab sama semua orang gitu, soal isu kemacetan gitu. Ya mungkin ini bukan domain kita, tapi ya kita punya pengalaman dan mungkin nanti kita bisa sharing di sini. Oke, buat Yoyo sama Rian. Lanjut tak. Oke. Gue lanjutin soal tantangannya, soal yang pajak 0% ini. Tadi sempat di-mention sama Mas Fadli sama di mention apa lo tadi Delik? Gue lupa yang pajak 0% tadi itu. Beberapa tantangannya yaitu soal kemacetan gitu. Ya kan lah. Gue pengen ngerti nih Delik, sebenarnya secara spesifik tantangannya selain kemacetan itu apa aja? Nanti bisa disambung sama Mas Diki.